manusia itu banyak yang tidak bisa dikontrol dalam dirinya. Artinya manusia itu penuh dengan kelemahan. Artinya untuk mengontrol rambut yang tumbuh aja manusia itu nggak bisa loh. Sehari tumbuh berapa mili, sehari tumbuh berapa senti, itu kan nggak bisa manusia loh. Jadi salah satu usaha yang terus tumbuh itu ya salah satunya ya potong rambut ini. Karena rambut ini akan tetap selalu tumbuh. Dan ketika rambut ini selalu tumbuh, maka manusia akan mencari upaya bagaimana cara mengendalikannya. Nah, tidak dikendalikan ya memanjang, tidak karu-karuan ini. Ya, dari sini loh sebenarnya diperkirakan awal munculnya potong rambut itu dari sini. Artinya dari sebuah kesadaran untuk mengendalikan pertumbuhan rambut yang tidak bisa dikontrol oleh manusia ini tadi. Kan tidak bisa orang ini mengontrol rambutku, kita hambat dulu pertumbuhannya, kan tidak bisa. Nggak bisa. Pada masa prasejarah, manusia di wilayah Nusantara ini sudah mengenal alat-alat batu. Dalam kajian arkeologi seperti yang ditemukan di Pacitan dan di Ngandong itu menunjukkan penggunaan alat serpih dan kapak batu untuk berbagai kebutuhan hidup. Nah, ini tidak menutup kemungkinan juga digunakan untuk memotong rambut. Juga tulang. Iya, Tulang. karena menurut kajian dalam bidang arkeologi prasejarah, alat tajam dari batu itu tidak hanya digunakan untuk berburu, tapi juga untuk kepentingan-kepentingan yang lain. Ya memang tidak ada bukti yang langsung mengatakan gunting prasejarah gitu, ya tidak ada. Tetapi ya peneliti-peneliti itu loh, peneliti-peneliti itu menjelaskan bahwa manusia Austronesia itu telah memiliki teknik pemrosesan alat tajam yang cukup halus untuk aktivitas sehari-hari, Termasuk untuk potong rambut ini. Iya. Artinya sangat masuk akal bahwa rambut itu ya dipotong menggunakan itu tadi, Peralatan yang batu tajam, mungkin tulang. kan begitu. Pada fase ini potong rambut itu bukan hanya sekedar estetika, tapi ya menyangkut kebersihan, kenyamanan, kan begitu. Kalau rambutnya panjang mungkin terasa kurang bersih atau membersihkannya agak sulit. Kalau masyarakat adat itu ada juga di masyarakat kita tuh rambut gimbal. Di beberapa wilayah. ya itu akhirnya harus diruat, rambutnya dipotong, kan begitu ya. Ada di suku Nusantara itu gaya rambut itu menunjukkan status sosial. Oh, gaya rambutnya seperti ini orang berada begitu. Terus ada yang menunjukkan usia, Identitas budaya. ya. Wong sudah tua kok potongannya seperti itu, kan begitu. Ya ada. Dalam budaya Jawa kuno itu anak-anak sering dibiarkan rambutnya panjang hingga dilakukan ritual tertentu, ritual potong rambut itu. Ritual potong rambut itu salah satunya di Dieng. Anak gimbal itu. Gimbal. Ya, Sampai usia remaja baru dipotong. Dalam kajian budaya oleh Balai Pelestari Nilai Budaya Yogyakarta disebutkan bahwa rambut, terutama rambut yang tidak biasa, itu dianggap memiliki dimensi spiritual yang harus diperlakukan khusus. Contohnya ya gimbal itu tadi kan tidak dianggap tidak normal, mungkin begitu loh ya. Jadi ini harus ada perlakuan khusus. Kalau di
masa kerajaan-kerajaan besar seperti Majapahit, itu gaya rambut mulai mencerminkan struktur sosial yang lebih kompleks. Nggih. Di relief candi itu menunjukkan beberapa gaya rambut. Ada yang disanggul, Nggih. Ada yang digerai. ya dibiarkan terurai. Ada yang pakai ikat kepala. Nggih. Dari sini itu kita tahu bahwa manusia Nusantara itu sudah memiliki konsep styling rambut, sudah mengenal gaya rambut. Nggih. Dan itu juga bisa membedakan suatu pekerjaan. Mungkin begitu. Kalau prajurit itu Ya. mungkin lebih pendek, Mungkin begitu. untuk simpelnya. Ya. Kalau nanti pedagang, pegawai itu juga punya Iya. style sendiri-sendiri di Iya. zaman kerajaan dulu itu. Ada yang disanggul, ada yang diurai itu tadi. Nggih. Perubahan besar itu terjadi saat kolonialisme masuk ke Nusantara. Ya jelas ini bangsa Eropa membawa budaya baru, termasuk gunting logam, pisau cukur, terus konsep barber. Ya sekarang sudah banyak ini. Jadi dari sini muncul istilah cukur dalam masyarakat Indonesia itu yaitu makanya ada yang berpengaruh profesi tadi. Oh kalau rambutnya seperti ini profesinya ini yang itu ya. Nggak bisa untuk menunjukkan selalu Iya. itu pekerjaan. Itu pekerjaan juga. Kalau klimis begitu ini mesti orangnya resian kan begitu ya ada juga. Kalau cepat itu biasanya tentara, Iya. polisi. Ada yang unik sekitar tahun 1980 sampai 1990-an itu rambut gondrong itu dipandang sebagai simbol kebebasan. Anak laki-laki rambutnya gondrong itu wah ini Penyanyi rock, ya memuja kebebasan. penyanyi rock itu dulu wah Iya, ekspresi, ekspresi. mengekspresikan diri. Nah, hari ini potong rambut itu berubah menjadi industri besar. Dari tukang cukur yang sederhana sudah mulai muncul barbershop, salon kan begitu. Terus pola-pola perawatan rambut, sampo juga beraneka ragam, Ada yang diwarna-warni. kadang diwarna-warni itu malah tidak sesuai dengan bentuk wajahnya kan begitu. Unik lah. Unik. Jadi jika kita tarik garis panjang dari masa prasejarah hingga kini, kita itu akan menemukan satu hal yang menarik. Jadi potong rambut bukan sekedar memotong helai, tapi juga kebutuhan biologis, simbol spiritual, penanda status sosial, hingga ekspresi identitas dari sebuah masyarakat.